Nah itu juga tua bangga tak sadar tua nak jadi apa, kerja menggila asyik berkubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Hari ini saya sudah bersama wanita spesial. Selamat datang Ibu Ima. Saya panggil ibu ke, kakak ke, adik ke, mbak. panggil apa dia aja. Enggak kayak biasa lah bang. Biasa saya panggil nama. Ada apa ya kita panggil nama Ima ya? Oke. Alhamdulillah sehat nah. Alhamdulillah. Makin sehat nih. Aku tengok badan tuh alhamdulillah sehat. Makin kurus ya badan tuh kan. Wah, coba. Berarti dia Lihat dari mana nih bang? Dari pipit. Oh iyalah. Ima, selamat datang di Rumah Sultan. Kita hari ini saya mau banyak-banyak bertanya sama Ima nih. Terutama saya pengen tahu tentang tari. Tari ini mah. Tari itu kan katanya kan ada 3 nih mah, model 5. Langsung Ima ya. 3, ada tari tradisi, modern, sama kontemporer. Kalau bisa hari ini kita bahas. Selesai, fix gitu. Jadi apa tuh tari tradisi, apa tuh tari modern, apa itu tari kontemporer secara umum saja, agar kawan-kawan tuh paham, adik-adik tuh paham tentang tari. Jadi kita belajar tari harus tahu dasar-dasarnya. Terus macam mana tuh tari TikTok tuh? Nah, itu nanti masuk ke sub mana kita mau tahu. Tari TikTok. Silakan untuk Ibu Ima. Apa sih itu Ibu Ima tentang pembelajaran atau tari tradisional itu? Tari tradisional. Tradisi atau Tradisi tradisional lah ya. Apa tuh Ibu Ima? Iyalah, kalau kita bicara teori di sini mungkin susah kali bang ya, kan karena kan kita harus buka sumber, takut saya salah gitu kan. Tapi kalau kita bicara umum ya, gitu kan, nah, biar bisa mudah dipahami kalimatnya. Nah, kalau tari yang tadi abang maksud itu kan ada 3, tari tradisi, kreasi, sama kontemporer yang bedanya di mana sih gitu kan, intinya kan kayak gitu tuh. Oh, tari kan taunya joget-joget ya. Tari kan bukan gerak tubuhnya ada tuh. pembagian ini. Nah, mau tahu nih bagaimana nih? Nah, kalau tari tradisi itu ya kita berangkat dari kata tradisinya lah. Tradisi. Berarti kan tari-tarian yang gerakan-gerakannya itu berakar atau berawal atau memunculkan ciri-ciri dari identitas tradisinya gitu. Nah, banyak kita di sini pun ada tari-tari kita tradisi. Nah, kalau udah masuk ke tari kreasi itu berarti udah ada pengembangan dari gerak yang ada. Misalnya kita ambil satu contoh lah, gerak yang ada di kita misalnya ya jepen apa? Jepen misalnya jepen langkah. Jepen langkah kan itu ada pakem-pakemnya tuh, ada aturannya tuh. Kalau kita merubah itu menjadi sebuah tari kreasi gitu kan, maka kita kembangkan lah, misalnya kakinya ada jarak, angkat kakinya harus segini. Oh, mungkin kita alihkan yang tadinya dia ke depan, kita alihkan dia ke samping misalnya gitu. Itu udah kreasi itu namanya, bukan merubah dari apa yang ada. Nanti namanya bukan tari jepen langkah lagi, beda lagi. Nah, tarian itu dibuat berdasarkan tari-tari yang ada. Kalau kontemporer tuh, kalau istilah kita tuh tari yang udah lepas. Bebas lah tuh, mau apa, lepas dari pakem-pakem tradisi lah. Kita sebut itu tarian kekinian. Mungkin lah, bisa lagi. Trennya misalnya kan apa gitu kan, itu kontemporer. Terus kadang-kadang tuh yang modern tuh yang gimana tari modern? Tari modern kita tengok loh. Kalau misalnya bentuk dia tuh berakar dari tari-tari tradisi, berarti dia masuk tari kreasi kan. Tapi kalau misalnya dia udah lepas, kalau kita ambil secara teori kan berarti dia masuk kontemporer gitu. Oh gitu. Kalau modern dance tuh, kalau ngedance kita tuh ke modern kali ya. Tari modernnya karena kan tradisi ini kan kita ada tradisi Nusantara kita, ada tradisi dari negara lain. Adik-adik ini kan yang anak-anak muda nih yang SMP, SD, SMA ini kan suka di K-pop. Itu masuk kemana tuh? K-pop ya, K-pop tuh kita lihat dulu bang. Misalnya kita lihat K-pop kan Korea
Korea gitu kan. Kalau misalnya dia berakar dari tari tradisi Korea, berarti dia masuk pengembangan. Tapi kalau dia udah lepas, berarti dia masuk kontemporer. Mungkin kontemporer itu banyak jenisnya. Gitu. Yang kita sebut kalau kita kenal tuh dulu tuh zaman kita kecil. Abang udah besar sih, saya masih kecil gitu. Nah, saya udah besar masih kecil ya. Itu tari kok udah kita nyebut tuh nari modern dance yuk. Modern dance. Nah itu tuh kan berarti nggak ada kecuali modern dance kita ambil dari gerak-gerak balet. Itu masuknya pengembangan. Itu karena balet itu tradisi. Balet tradisi. Tradisi luar. Kita bahas kita coba skip ke tradisi kita gitu kan. Nah, tari tradisi itu memiliki pakem, betul? Iya. Betul ya. Jadi pakem-pakem itu dari baju, kostum, make up itu unsur-unsur tari ya. Unsur-unsur tari ada apa aja? Ya, unsur-unsur tari kalau kita pakai Sudarsono tuh ada desain atas, desain bawah, kemudian desain kelompok, kostum, tari, musik, data pentas itu masuk semua sampai ke panggung tuh. Ya. Properti. Tari tradisi itu pada umumnya itu biasanya hidupnya di itu ya, di masyarakat ya, dia berkembang di situ ya, turun temurun gitu ya, tradisi ya. Betul bang. Jadi tari tradisi itu berkembang tuh secara turun temurun. Misalnya dari datuknya turun ke mamanya ngajarkan ke anaknya, kemudian turun ke kampung-kampung, tahu macam itu. Jadi tidak ada standar-standar yang gimana ya, kalau kita kan tari ketubuhan yang gimana gitu ya. Kenapa dia bisa gitu? Dia badannya kan enggak terlalu gimana gitu ya. Itu kan karena tradisi. Apa ya Bang, ya kebiasaan kita di lingkungan Bang. Misalnya lah ya Dato' Imam misalnya dia tidak pernah belajar tarian tradisi misalnya gitu kan. Nah, karena dia terbiasa, apalagi kalau ada sanggar kan biasanya kan terbiasa di sanggar kan kita aktivitas nari. Nah, badan itu tuh terbentuk dengan sendirinya. Kalau tarian itu terus dilakukan, kemudian diajarkan sampai ke generasi berikutnya, dia akan turun temurun lah. Begitulah dibentuknya. Begitulah dibentuknya. Biasanya tuh tari tradisi itu dikatakan tradisi itu dia betul kan nih berdasarkan pada apa yang dilihat dan menjadi kebiasaan mereka, lalu mereka ingin menari. Contoh orang beladang, macam lah tari Dayak lah ya, tari beladang. Terus di situ kan ada apa? Ada style apa kakinya merendahnya, kemudian waspadanya seperti apa. Di situ tuh itu karena mungkin ya. Dulunya tuh orang-orang suku Dayak itu kan memang suka itu ya, berladang, membuka ladang, kemudian berburu, ciri khasnya ya. Nah, mungkin bisa dilihat di dalam bentuk tarian tradisinya seperti itu kali ya. Iya, jadi tari tradisi itu akan menggambarkan segala biasanya itu akan menggambarkan segala aktivitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tari tradisi itu kenapa dia dikatakan tari tradisi? Nah, tradisi ini kan yang tadi sebelumnya kita bahas itu kan turun temurun tuh. Jadi dilakukan periode berikutnya, sehingga dia menjadi sebuah tradisi. Gitu. Nah, jadi misalnya lah ya, Abang buat tarian nih sekarang nih. Terus nanti Abang ajarkan sama anak-anak Abang gitu kan. Nanti anak-anak Abang berapa puluh tahun kemudian diajarkan lagi. Nah, berapa puluh tahun kemudian itu tarian yang Abang ciptakan ini menjadi sebuah tarian tradisi. Padahal itu kan misalnya hasil pikiran saya sendiri itu bisa jadikan tari tradisi setelah berapa tahun? Karena bisa dia ada tradisi itu kayak gimana ya? Ini contohkan aktivitas kita lah ya. Ada rutinitas yang memang selalu dilakukan secara berulang-ulang gitu. Dan itu tuh menjadi sebuah kebiasaan gitu. Apalagi dia menggambarkan sebuah identitas dari masyarakat itu sendiri. Nama tari komunal lah ya. Gitu. Jadi kok komunal tuh satu kampung tuh tahu bisa melakukannya. Macam kita lihat tari tradisi Irian Jaya mungkin kan yang dia mainkan kaki yang gitu kan. Rata-rata bisa Ambon ya. Kalau model tari model mau mere gitu tergolong ke mana kan? Kalau mau mere yang sekarang itu kan kita kan udah dikembangkan tuh dengan tradisi masing-masing kita. Misalnya mau mere dibawa ke Pontianak berarti ngikutin lah langkah-langkah Pontianak. Tapi kalau di daerahnya mereka memang kayak gitu aktivitasnya. Tarinya bahagia
Kecil itu kan di Maluku kan ada tergolong itu tradisional Maluku. Yang baju putih-putih itu ya. Iya. Tapi itu barang datang dari itu ya, katanya dari itu ngadopsi dari luar ya. ngadopsi apa gerak-gerak Spanyol kali ya. kayak Portugal. Karena pada saat mungkin pada saat pembuatan tarian itu masyarakatnya itu kan masih di bawah pengaruh gitu. Betul. Jadi tradisi-tradisi yang luar itu juga ikut masuk. Kayak Jakarta misalnya ada Cinanya gitu kan. Kenapa dia pakai sapu tangan, dia pakai kaos kaki gitu. Di Malang juga pas, jangan kira di Malang tuh nggak ada unsur Cinanya gitu kan. Karena apa namanya, setelah lihat tari apa ya namanya, jejer ya, jejer gandrung lah, saya lupa namanya. Nah, jejer gandrung tuh begitu nengok kostum tuh kita ngeliat kayak gadis-gadis Cina tuh. Jadi bajunya kalau Jawa tuh kan baju biasa gak, kain jare gitu kan. Ini enggak, warnanya sama. Terus dia ada mahkotanya naik ke atas, terus pakai kaos kaki gitu kan. Terus ada kayak ini nih kacek ya kita nyebut ya. Kalau di Jawa Barat nyebutnya kan kayak teratai ya, teratai itu tuh. Teratai itu, dia tuh kayak sampai ke sini kan pakai cangki-cangki gitu. Berarti kalau tradisi itu, misalnya tari tradisi itu diangkat, dia memang harus mendekatkan kostumnya pada masa itu juga ya. Iya. Itu ya. Berarti susah gimana ya? Susah sih. Gini, misalnya kita ngangkat suku mana gitu, tradisi tari itu, otomatis kita kan berusaha untuk mendekatkan pada masa di mana tari itu pernah dilestarikan, minimal mengenalkan suku tersebut dengan tari tersebut. Akhirnya baju kostumnya pun harus sesuai dengan di mana tempat tari itu ada. Iya. Itu yang susah kayaknya. Padahal kalau jujur ya saya nih, kalau saya bikin tari Dayak ya. Saya nggak tahu baju Dayaknya seperti apa. Pokoknya ini baju Dayak, pakai rompi, pakai cawat, udah itu tradisi. Ternyata nggak bisa. Memang harus hati-hati, harus bertanya ya kayaknya. Iya, harus tahu. Makanya kita harus banyak apresiasi. Saya merasa saya kurang apresiasi. Nah, jadi sebenarnya kita ini harus banyak apresiasi, harus banyak melihat, minimal lah, tak usah lah sampai analisis ya. Kita lihat ya, pernah lihat, berarti kan ada ingatan nih dalam otak kita nih, gitu kan. Oh, kalau nggak salah tuh kita pernah nonton inilah di sini. Itu kan kalimat seperti itu yang seharusnya bisa muncul. Jadi harus banyak-banyak nonton, apresiasi gitu. Jadi memang harus dipelajari betul-betul agar tidak salah kaprah. Iya. Ujung-ujung tidak jadi pemaksaan terhadap tradisi itu ya. Iya, betul. Terus dari unsur ininya, unsur make up untuk tari tradisi itu sendiri macam mana? Kalau setiap daerah kan beda-beda bang. Kalau di kita lah Kalimantan Barat ya. Kalau di kita lah yang Ima pernah bimbing mahasiswa skripsi lah ya gitu kan. Kalau diperhatikan tuh make up kita tuh enggak yang harus pakai bulu mata, selentik anti badai apa segala, ada nggak harus pakai lipstik yang merah sampai kayak kalah merah dengan cabai gitu, enggak gitu kan. Jadi make up itu memang menyesuaikan pada masanya gitu. Zaman dulu tuh paling cuman apalah bedak cap nyonya mungkin ya dulu ya, atau bahkan mungkin cuma cuci muka aja biar enggak kusam gitu. Cukup. Paling naik sikit tahunnya paling betulkan alis lah, ngerapikan, tambahkan perona pipi sikit-sikit gitu aja. Jadi enggak tebal gimana. Ada kalau yang sekarang karena kebutuhan sekarang tuh kan fungsinya udah berubah tuh. Kalau dulu mungkin cuma sebatas hiburan, sekarang kita bawa dia ke atas panggung jadi sebuah pertunjukan seni misalnya kan, yang butuh nilai estetis lebih, maka pasti kita tampilkan lebih dari yang sebelumnya. Itu dibolehkan ya, kebutuhan panggung enggak? Kebutuhan panggung. Betul Kak? Gitu. Betul tuh. Seandainya muka macam saya nih kan, nek panggung kok enggak kasih bedak, kasih make up yang keren, ada keren muka ini kan? Kurang lampu lagi kan? Betul. Perlu lampu ya untuk pertunjukannya. Perlu. Setting dekor apa gitu perlu ya?
Perlu kalau tergantung garapannya. Kalau membutuhkan setting dekor yang gimana perlu gitu. Tapi kalau yang sesimpel, kalau kita bicara tari tradisi, kalau fungsinya sebagai hiburan kan jarang ditarikan malam, kecuali ada beberapa tari tradisi tertentu pasti butuh penerangan. Contoh mungkin kan ada acara upacara misalnya tari tradisi dilakukan pada malam hari, pada fase itu mungkin dia menggunakan obor. Obornya tetap ditampilkan, tetapi ditambah lampu lagi, acting itu boleh kan? Boleh gitu. Karena kebutuhan sekarang untuk pertunjukan ya. Iya. Zaman dulu mungkin kan tidak ada penerangan, seadanya lah ya. Gitu. Jadi tradisi itu tadi agak susah, enggak gampang punya. Asal kita mau mempelajari, kita dapat kuncinya. Nah, begini Bima, tempat kita nih kan tradisi ini kan banyak nih. Bima bisa itu kan nggak apa? Contoh tari tradisi, nama tarinya apa, yang gayanya berapa? Empat Dayak, 4 Melayu di Kalimantan Barat ya dulu. Nama-nama tari tradisi yang 4 saya mau tes. Mudah-mudahan Ima ingat ya. Aduh, Heidi tes lagi. Bila kapan kita bertanya sama beliau nih kan? Kita tahu habis ini kita kali dari situ. Pertama Melayu. Yang Ima ingat lah ya, Melayu hasil penelitian mahasiswa lah. Kalau tidak salah tuh ada yang disebut dengan tari Jepin Radat Anak Duyung kalau nggak salah. Jepin Radat Anak Duyung. Nanti kita bahas. Tunggu lo, lupa tuh di mana? Cantik nama tuh, cantik. Jepin Radat Anak Duyung. Radat ya radat. Itu ada Jepinnya. Biasanya radat kan radat hadra. Radat saman. Ini radat anak duyung. Mungkin dia dapatnya ini ilhamnya dari melihat anak duyung tepi laut. Jepin Radat Anak Duyung. Cantik tuh. Itulah, tapi lupa gimana cerita. Pokok intinya tuh. Sayangnya. Itu. Saya baru tahu nih. Iya Kak, main-main ke prodi ya, kita buka-buka skripsi mahasiswa tuh. Karena kan capaian kita tuh tujuannya tuh hasil penelitian mahasiswa kita tuh jadi tempat literatur. Jadi bukan? Dibukukan? Belum Bang, karena harus komplit loh. Catat lagi dulu itu. Oh iya. Nanti baru jangan tumpuk dalam skripsi, nanti hilang tuh. Ada. Hilang senyap. Jadi kita kumpulkan loh, kayak contoh ya yang barusan Rima buat ini ada bukunya. Itu Jepen Gui. Jepen Gui itu kebetulan hasil penelitian mahasiswa tuh hampir komplit. Tinggal ditambah satu penelitian tentang musik yang kemarin belum. Terus diolah dibantu sama Bu Mila dengan Pak Munir gitu kan, kita analisis musiknya, jadilah buku. Jadi hasil penelitian mahasiswa itu kita kumpulkan jadi satu, kita kemas lagi menjadi sebuah buku teks, konteks dan konteks. Dua ada ya. Gue ada Gi Jepen, tunggu lo ya, Jepen Surendang. Saya tahu pasti pakai selendang. Iya. Jepen gue itu buahnya di mana nanti kita bahas. Jepen selendang 3. Selendang. Satu lagi, ala Jepen itu banyak Bang. Satu lagi. Ala jangan bikin ngeblank lah Bang. Astagfirullahaladzim. Bantu. Apa ya? Tunggu lo Bang. Nggak ada hilap nih Bang. Katanya ada Jepen lama-lama. Oh iya. Itu tuh. Jadi ada Jepen yang menggunakan properti, ada Jepen yang tidak menggunakan properti. Kalau yang tadi Abang bilang jerangkang, laba-laba, bintang itu tuh Jepen bismillah pakai properti. Jepen itu tuh yang pakai properti itu disebut Jepen ekstra. Jepen ekstra yang menggunakan properti, Jepen tradisi ekstra karena dia menggunakan alat properti properti ada banyak macam. Properti itu alat yang digunakan. Iya betul. Properti rumah. Oh tidak. Saya menjual properti ini kan. Betul. Properti ini alat yang dipakai untuk nari namanya properti baik yang dipegang maupun yang diletakkan. Tapi itu yang diletakkan itu bisa misalkan dalam satu adegan tari. Ada dia pakai setting dekor. Itu tergolong properti kan? Iya, set properti. Ada set properti, ada hand properti. Set properti berarti properti yang diletakkan, yang disetting gitu. Kalau hand properti berarti properti yang dipakai sama penari itu sendiri. Kalau properti itu yang harus dipakai ya? Iya Bang, kan ada dua tadi, ada set, ada hand. Kalau set itu yang diletakkan, gitu kan, hanya sebagai
Kalau hand, ya namanya hand kan tangan. Nah, digunakan kan? Kalau letakkan di baju propertinya kostum. Itu aksesoris. Aksesoris namanya. Misalnya kayak selendang, keris, misalnya kan. Itu bukan properti, itu aksesoris. Bagian dari kostum. Boleh nggak dipakai untuk menari? Kalau dipakai untuk menari namanya properti. Jadi properti dan sebagai kostum. Iya. Oh, mantap. Baru kita belajar tradisi ini. Begitu rupanya, berarti banyak unsurnya ya. Nah, jadi kalau tadi kan ada Melayu, sekarang Dayak 4. Yang di Hulu tuh pakai lesung lesung lah ya namanya. Tari lesung. Apa nama pakai? Itu lesungnya digigit. Yang digigit tuh. Lesung yang diangkat. Itu fungsinya untuk menunjukkan kalau dia sudah gagah, sudah dewasa kan? Bahwa dia tuh laki-laki tuh punya kekuatan. Tari lesung mungkin namanya. Iya kan? Bahasa Dayaknya kamu tari lesung. Tunggu ya, lupa. Pokoknya itu dipakai lesung. Satu. Yang digigit yang gini-gini nih kan? Yang diambil, kan digigit kan dibawa sama penari perempuan, habis itu diletakkan, nanti digigit tuh gitu. Diangkat, dia menunjukkan bahwa ya itu banyak simbol sih. Kebetulan udah diteliti tentang simbol maknanya sama siswa kita. Silakan ke? Gitu. Silakan ke prodi untuk baca, karena prodi itu berguna untuk literasi. Jangan sampai tidak dibukukan, jangan sampai disebarkan kepada orang-orang lain. Jangan disimpan saja. Tidak disimpan. Yang pertama. Yang kedua itu kayak tari perang tuh, apa sih namanya, ngayau tuh. Kayak ngayau tuh. Ada namanya, Bang. Ada namanya. Di setiap daerah tuh punya namanya udah beda-beda. Gitu. Jadi tarian itu tuh tari perang lah ya. Jadi tarian itu tuh ada yang ingat tuh lupa namanya. Ada tarian itu ditarikan sebelum dia pergi. Ada tariannya juga yang dilakukan setelah mereka pulang. Berarti tari perang itu ada untuk mengantar mereka pergi berperang. Iya. Bahasanya gitu. Terus ada untuk menyambut mereka pulang dari perang. Iya. Disambut juga dengan tarian. Iya, gitu. Kalau menang, kalau bawa kepala. Gitu. Nah, ada juga yang memang tradisi kita itu yang di rumah petangnya cantik tuh, yang beda seorang tuh kayak melingkar gitu tuh. Astagfirullahaladzim, tak pernah kesana soalnya. Nyuci tenggorok, nyucinya. Itu kayang, itu kayang yang banyak tinggi. Itu kan? Iya. Nah itu juga bentuk tariannya arahnya ke sana, tapi tujuannya itu untuk menghormati para leluhur yang kan yang dipenggal itu kan pada zamannya ya, itu kan bukan orang sembarangan. Gitu. Maka untuk menghormati beliau ada cara, ada ritualnya. 3. Itu satu lagi itu memang agak susah. Satu lagi. Yang dekat lah, Kanayan tuh kan. Kanayan ini kan banyak tarian. Kalau Ima tuh pernah neliti namanya tari Nimang Padi. Nimang Padi. Itu biasanya tuh ditarikan pada saat acara Nek Dangu. Nimang, berarti nimang kan gini kan? Menimang memang. Jadi yang ditimang padinya. Padi. Emang padi? Oh gitu. Jadi emang gerakannya padinya memang disimpan gini. Simpan di dada. Jadi enggak dijunjung, enggak dijinjing, tapi memang ditimang gini. Oh, mungkin ibarat rasa syukur terhadap rezeki yang diberikan sama Jubata. Iya, betul. Sekali ya. Karena memang kita memang anaknya sayang sama anak kita kan. Iya. Karena itu dianggap bahwa panen pada tahun itu simbol dulunya ya. Itu kan panen pada tahun itu tuh panen terbaik, maka sebagai ucap rasa syukur pada Jubata dilakukanlah ritual Nek Dangu itu. Banyak yang tidak tahu. Kalau kita bicara tari Dayak tuh memang rata-rata mulainya tuh dari sebuah tradisi atau ritual ya. Banyak lagi misalnya. Ada lagi? Banyak. 4 ya? Boleh lah. 4 ada banyak lupa dah. Ini masih banyak lagi sebenarnya yang belum diucapkan, belum digali ini.
Dan kita kalau di Jawa itu kan ada tari yang namanya, kalau nggak salah itu yang dilakukan di Istana Keraton, namanya Bedoyo Ketawang. Terus apa lagi itu yang 9 orang? Itulah Bedoyo. Bedoyo itu kah? 9 orang. Oh, Serimpi itu? Serimpi tradisi sama juga ya? tradisi gitu. Itu yang tapi yang lebih punya nilai agak sakral tuh yang Bedoyo tadi itu kali ya. Kalau yang katanya adanya harus yang anak gadis, ya, puasa. Kalau yang pernah Ima analisis sih, maksudnya pernah Ima pelajari, kalau Serimpi kan tidak terlalu mendalami. Mungkin teman-teman yang di Jogja, di Solo mungkin iya gitu kan. Ima kan enggak ke sana gitu. Tari Jawa aja di waktu zaman Ima kuliah dulu tuh enggak dapat gitu. Angkatan di bawah Ima baru dapat gitu. Nah, kalau Bedoyo Ketawang tuh memang punya syarat tertentu. Gitu. Penarinya harus tidak boleh menstruasi. Kalau bisa harus yang masih gadis. Terus ritualnya tuh bukan pada saat menari, Bang. Ritualnya tuh sebelum menari. Jadi penarinya ini punya ritual khusus yang harus dilakukan sebelum menarikan tarian itu di keraton. Gitu. Kalau kuda lumping itu termasuk tradisi enggak? Kuda lumping masuk tradisi. Yang sampai kemasukan. Kalau trans kan namanya itu. Kalau istilah kita kan unik gitu kan. Unik. Di daerah negara lain kan bisa dikatakan jarang kita jumpai. Karena keberhasilan tarian itu kalau kita masuk yang tradisinya ya. Beda kalau kuda lumping yang sudah kita kemas sebagai sebuah pertunjukan. Tapi kalau kuda lumping yang tradisinya, karena kebetulan Uma pernah nengok langsung gimana pertunjukan kuda lumping yang memang sengaja dibuat, disajikan untuk masyarakat gitu kan. Teman Ima sampai tak masuk gagal nggak bisa. Jadi kuat. Nggak tahu, mungkin kata teman-teman antu takut kali. Nah itu berarti dia gagal. Jadi berarti daerah Indonesia pada umumnya ini mungkin rata-rata ya, cuma kita nggak tahu. Mungkin orang-orang dulu emang itu sebuah tari tradisi itu emang ada ritual-ritual sendiri kali ya. Walaupun bentuknya kecil, itu sebuah ada upacara atau yang dilakukan sebelum menarikan tarian tersebut. Mungkin. Iya, bisa jadi Bang, kan mayoritas sih, mayoritas tapi tidak semua. Mungkin sebagai ucapan rasa syukur kali ya, minta doa selamat, mungkin bahasa kita sekarang kan. Tergantung fungsinya dulu. Kalau fungsinya dulu sebagai sebuah ritual, pasti arahnya ke sana. Tapi kalau fungsinya kayak tari-tari Melayu kita kan kebanyakan tuh fungsinya tuh hanya sebagai hiburan pribadi atau melepas penat, melepas lelah. Kemudian kita dikumpul-kumpul nih, tiba-tiba gerakan itu tuh bisa tuh misalnya gitu kan, jadi sebuah satu bentuk tarian. Jadi bukan, balik lagi ke fungsinya gitu. Kalau fungsinya memang ditujukan ada maksud tertentu dan adanya tertentu, itu pasti. Kalau di Jawa lah ya, di yang Ima tahu tuh memang mayoritas kan, karena dia keratonnya kental sekali kan gitu. Jadi perbedaan antara tari tradisi rakyat dengan tari klasik, kalau mereka nyebutnya itu, nah itu kentara sekali gitu. Tari tradisi ternyata terbagi menjadi dua, tadi untuk rakyat sama untuk bangsawan gitu ya. Klasiknya namanya primitif sama dua itu. Jadi tergolong menjadi dua, tari tradisi klasik dan primitif. Primitif yang untuk rakyat, primitif tuh biasa gitu, bisa kita kategorikan seperti itu. Jadi primitif itu tidak punya aturan, gerakannya bebas gitu, dengan tampil seadanya. Sedangkan klasik ini kenapa kita katakan dia, kalau kita lah awam gitu ya, katakan itu tari keraton, karena sebenarnya bukan tari keraton gitu, tapi tari-tari yang itu memiliki aturan, pakem yang udah punya standarnya, harus begitu ya begitu. Nah gitu. Dan kebetulan tari-tari itu tuh dominannya kok di Jawa tuh munculnya dari keraton gitu. Kalau di kita sini tak bisa kita bedakan gitu, karena antara yang berkembang di masyarakat dengan yang di keraton kurang lebih sama gitu. Beda itu ya, beda perlakuannya lah gitu ya. Walaupun satu Indonesia tapi kan ternyata beda. Belum lagi kita bicara di daerah Sumateranya, timurnya pasti beda lagi. Tradisi seperti apa ya.
untuk tradisi mudah-mudahan semakin paham kita semua. Nah sekarang saya mau bertanya naik satu level lagi. Ini yang anak-anak muda suka nih, yang modern dance, yang dance TikTok gitu. Itu masuk tergolong ke modern kan? Atau ke konten? Ya modern itu kan kalau kita istilahkan tadi pengertian konten kan lepas kan. Nah, mungkin bisa masuk ke konten istilahnya, tapi bukan konten yang dulu kalau kita nyebut konten tuh berarti yang kayak model-model sembarangan geraknya gitu kan. Enggak juga gitu. Soalnya kan ada literasi itu yang memecahkan tari. Katanya ada tari tradisi, tari modern, terus ada kontemporer. Nah yang modern ini seperti apa? Kayak hip hop, R&B gitu. Seperti kali yang modern ya. Ada teori yang mengatakan begitu, tapi ada teori juga yang menyanggah itu. Jadi modern ini sebenarnya bisa dikatakan bisa dikelompokkan ke kontemporer. Bisa kalau dia lepas dari tradisi. Cuman kan bedanya misalnya penari latar. Itu termasuk ke modern atau ke kontemporer? Balik lagi, kalau masih bicaranya dari basic geraknya Bang. Kalau gerak itu diangkat dari sebuah tari tradisi, maka dia bentuknya kreasi. Gitu. Tapi kalau dia udah lepas dari tradisi, bisa jadi itu kita kategorikan dia kontemporer. Nah, tradisi, kreasi sama kontemporer kan bisa jadi dia banyak macamnya gitu. Nah kayak modern kayak tadi bilang kan modern dance, street dance, break dance yang gitu-gitu tuh itu tuh belum tentu kita bisa katakan dia kontemporer dan kreasi. Bisa jadi itu sebuah tradisi dari satu negara gitu. Betul. Jadi kekurangan pahaman kita tentang tradisi luar nyaman ya kita nyebutnya ini modern nih. Ini modern dance sih pokoknya gitu kan. Kalau kita ini modern dance nih, modern dance nih gitu kan. Ternyata modern dance itu bisa jadi dia penemuannya dari contoh gerakan kaki dari mana kan, ini badannya pinggul dari mana, tradisi daerah mana, negara mana. Kita nggak tahu. Iya. Hanya karena kita nggak tahu jadi dimasukkanlah ke dalam modern gitu. Oh, pencampuran penggabungan bisa jadi akhirnya dikatakan modern. Karena modern itu kok saya lihat lah ya penari latar itu keren badannya itu. Itu yang yang badannya powerful gitu ya. Keren. Kayak atas menikah tuh. Keren tuh. Nah itu kita bisa mungkin lah ya pandangan anak muda sekarang itu kali ya jenis modern ya pandangannya mereka ya. Ya padahal kok secara ilmu tadi itu kita harus meneliti dulu ini masuk ke modern. Tunggu Bang, boleh minum ke Bang? Ya, Bang ya. Minum. Aku pun haus ya. Siapa tahu Bang enggak nyuruhkan dia minum. Nama dikasih kopi tidak mau, ujung-ujungin air bening. Bismillah. Ini ada maksudnya Bang. Hah? Apa tuh? Air putih ini ada maksudnya Bang. Untuk sehat Bang. Berarti kau sakit. Apa? Berarti sakit lima nih. Sekarang. Kalau lihat dari fisik tuh sehat Bang. Tapi Abang bisa bayangkan kok badan kayak gini nari Bang? Bisa. Bisa nari bisa. Nanti dibikinkan tari yang khusus untuk badan yang berat badannya di atas 50. Kan beratnya Agi itu program kah? Kurangi makan malam, banyak minum air nanas. Air nanas? Tak mampu lah. Air nanas tuh dikasih gula biar rasa. Oh iyalah, kirain nanas langsung direbus, minumkan airnya. Itu cepat. Oh mantap, resep baru tuh. Boleh. Minum ya rutin ya, yakin. Habis tuh keluar lah ya. Minum ya. Kalau udah saya baca Google. Oh iya. Saya udah coba soalnya. Gitu. Cuman kadang-kadang cewek kan takut makan nanas. Tapi sehat, vitamin C luar biasa. Sip, ilmu baru tuh Bang. Boleh. Kita coba ya. Kita coba. Nanas banyak sini nih, murah kan nanas kan. Kadang-kadang sebutinnya 5.000, kadang 10.000 kan. Betul. Ya tahu lah tempat lain ini nah, alhamdulillah pula banyak. Nah, cuma tuh jadi apa? Kadang tuh
kok ngajar lah ya. Kalau ngajar di prodi seni mungkin teman anak-anak udah paham. Ngajar di prodi lain, siapa ngajar? Bu Ima. Sekali nengok kita kan dengan gaya gue kayak gini. Ibu gitu ini ya. ngajar apa sih? Ibu ngajar apa? Ngajar tari. Oh jangan salah, suruh nari. Oke, gue mah gitu kan. Tapi kan kok perawakannya nggak kelihatan kayak penari ya. Astagfirullah. Di bawaan usia, Bah. Itu dulu makmur, Bah. Sekarang masih muda kok, Bang. Masih muda kok Ima. Oh masih muda sekali. Jangan salah. Lanjut. Tadi kita sampai di modern. Ya. Modern itu tidak, kalau bayangan kita sebagai orang awam ya, dia tidak pakai baju tidak seragam, terus kemudian kakinya pakai sepatu semacam, tidak ada standar dia sendiri, senyaman-nyaman dia kayaknya, hampir sama dengan kontemporer. Cuma bedanya mungkin kontemporer bisa dikatakan tarinya itu lebih terkonsep dengan dalam, bahasa tubuhnya itu bahasa simbol, ekspresinya simbol, musiknya pun tidak bisa yang sembarang harus dipikirkan benar-benar. Kalau mungkin lah pikiran orang nih, Bah, yang tergolong ke dalam modern itu tadi tuh kayak melihat penari latar gitu kali, bisa gitu kali ya. Itu saya bingung kali ya. Ya, masyarakat awam nih. Iya. Itu yang kita sebut dulu tuh. Kita modern dance yuk. Kan pikirannya pasti begitu. Ngedance gitu kan. Kalau yang sekarang lagi booming-boomingnya ini kan K-pop. Dulu sempat J-pop gitu kan. J-pop. Sebelum masuk K-pop kan J-pop lo gitu kan. Di mana-mana tuh kan. Rajuku-rajukuan gitu. Sekarang lagi hotnya Korea, K-pop lah dia. Mulai gitu. R&B campak lah, pernah R&B kan? Pernah. Kan? Pokoknya gaya R&B lah semua tuh sih, lagi R&B lah semua. Dengan kalau-kalau. Anak R&B, gitu kan. Ada pula dia bilang anak Jepang ya. Itu juga pengaruh besarnya sebenarnya dari media sih. Media yang nguasai media kan kita bilang orang sana ya. Luar ya, jadi blow up sampai ke kita terpengaruh. Akhirnya kita buka apa aja kan, pasti muncul ada iklan tuh, iklannya tuh itu gitu. Saya dulu paling suka tuh penari Indonesia tuh yang pernah nari jadi penari latarnya Madonna tuh. Eko PC. Eko. Oh. Sekarang makin mantap deh ya. Makin jadi koreografer sekarang ya. Keren tuh. Eko PC. PC itu apa ya? Tahu nggak? Tak tahu. Saya curiga PC itu mungkin singkatan marga apa gitu keluarga dia. Mungkin jangan namanya sebenarnya bukan Eko kali ya. Tak tahu. Kalau kita sih Iman tidak pernah ketemu langsung, maksudnya tidak pernah ngobrol, tapi pernah lihat waktu pas waktu masih kuliah lah. Kuliah kan di Jawa kan, kok kita kan di sini agak susah. Waktu kuliah di Bandung tuh pernah main ke Solo, terus ketemu sama Eko tuh. Gitu. Tapi tidak pernah ngobrol. Gitu ya. Karena memang Ima tuh tidak terlalu konsen ke konten gitu kan. Senangnya tuh, kalau Ima tuh senangnya tuh menganalisis makna atau pokoknya yang tradisi-tradisi gitu. Seneng gitu, karena kan gini, di balik sebuah tradisi itu punya simbol dan makna yang. Benar. Nanti saya kulik lagi. Kita selesaikan bab berikut ini, bab kontemporer. Saya pernah dengar Ibu Imani kan pernah menari kontemporer. Telah menggarap kontemporer, pernah membimbing mahasiswa dalam penggarapan sebuah karya, terutama kontemporer. Nah, kontemporer itu sendiri itu gimana sih? Tarian yang seperti apa sih kontemporer itu? Jangan sembarang. Ini ada kontemporer nih, kontemporer. Jadi jangan salah kaprah, kontemporer dalam tari itu gimana sih? Ya itu, kalau kita bicara teori kan kita harus buka literasi kan. Kalau secara umum kita gambarkan tuh yang lepas dari tradisi gitu. Banyak macamnya Bang. Pokoknya segala bentuk gerak yang udah lepas dari tradisinya itu masuk dalam kategori kontemporer. Nah, mungkin kontemporer yang Abang maksud itu kan kontemporer yang pertunjukannya tuh yang punya maksud tertentu, ada simbol gitu kan. Nah, kalau Ima sih suka diskusi lah ya sama anak-anak kan dalam penggarapan sebuah garapan tari, misalnya sebuah komposisi tari yang dia mengangkat
dari simbol gitu kan. Ada yang simbol itu kita utarakan dengan aku jelas dalam sebuah gerak. Misalnya kalau misalnya mau menangis, ya menangis. Misalnya ada juga yang kita simbolkan dengan bahasa kiasan tubuh kita gitu. Nah itu tuh kenikmatan itu kan kembali pada audiensnya gitu. Yang penting kan intinya apa yang diinginkan seorang koreografer itu tersampaikan oleh penari. Nanti dari penari yang menyampaikan kepada audiens gitu. Tari kontemporer itu tidak gampang. Enggak. Asli tidak gampang. Saya pernah menarikan kontemporer itu, membuat karya kontemporer. Tidak bisa sembarangan, karena kita apa yang kita sampaikan itu sebuah itu ada makna tersendiri. Kita harus pemikirannya, penelitiannya, kita harus lakukan itu semua agar menjadi hal yang betul-betul kekinian bukan trennya, tapi informasi yang disampaikan itu ya originalnya ini di dalam karya ini tadi ini. Mungkin itu kali ya. Kekiniannya. Dan ini audiensnya tuh tidak umum gitu. Audiensnya tuh enggak bukan apa ya, tingkat usia manapun bisa menonton. Tidak gitu. Jadi balik lagi konsep jaraknya. Karena gini, Ima tuh dulunya enggak sadar, dulu benar-benar enggak sadar. Oh, kita berusaha, kita kan mata kuliah dulu ada komposisi kan, koreografi gitu kan. Kita menari semua, kita maksudnya sesuai dengan konsep yang kita inginkan, menampilkan simbol-simbol. Itu kita enggak sadar, kita tunjukkan ya, adakan sebuah pertunjukan yang semua orang bisa melihat. Tapi ternyata begitu Ima pernah melihat kompetisi musik kontemporer memang gitu kan, baru sadar bahwa seni kontemporer itu penikmatnya terbatas karena tidak semua orang bisa memahami dari pertunjukan itu. Yang dimaksud dari pertunjukan itu apa sih gitu. Nah, tidak semua orang bisa paham itu. Ketika kita membahas kontemporer, itu banyak yang tidak paham, kebablasan. Ujung-ujung karena tidak ngerti. Bikin juga, dia bikin karya juga, tapi karya orang nggak ngerti. Tapi dia itu nggak ngerti. Pokoknya ini kontemporer lah. Aku udah paham pokoknya. Ya ini kontemporer lah pokoknya. Itu saya nggak ngertinya kali ya. Padahal yang serunya kontemporer itu di dalam proses penggalian pemaknaan di dalam sebuah ide tadi terus dituangkan. Nah, yang bisa memahami orang kontemporer, tari kontemporer itu emang tidak sembarangan. Memang orang-orang kontemporer sekali yang pikirannya ekstrim mungkin saya bilang. Atau kita yang memang menggeluti bidang itu. Ya, memang kita dilahirkan dari awal di kontemporer. Akhirnya kita bisa membentuk, menciptakan, berkembang di itu. Kalau kita di sini ini kan kontemporer kan masih dikatakan jarang yang itu, jarang yang memang menggeluti benar, gitu kan. Akhirnya karya-karya kawan-kawan kan masih bersifat tradisi, kreasi, kan gitu kan. Untuk program yang memang khusus saya ini orang kontemporer supaya masih sulit dicari. Ada sih beberapa, tapi itu tidak instan dan instan ketika perform dipanggil misalnya perform di bank, misalnya tari kontemporer, tetap deh tradisi, kreasi, itu kan. Jadi kontemporer itu sendiri penuh makna, penuh simbol ya. Unsurnya sama dengan unsur tari tradisi tadi kah? Unsur tari kontemporer? Iya, kurang lebih sama. Intinya tuh dia ada maksud dan tujuan. Gitu. Ada simbol yang mau dia sampaikan. Misalnya kayak tadi kan gerak angkat tangan gini aja gitu kan. Angkat tangan ini atau misalnya dengan gini, dengan dia begini, mungkin punya maksud yang sama tapi ekspresi yang berbeda, atau kebalikannya, ekspresinya sama-sama ngangkat tangan tapi maksudnya berbeda. Nah, tuh, itu yang susah. Jadi namanya kontemporer itu susah di situ tuh. Kalau yang tidak paham, apa indahnya ini? Sedangkan kita tahap ini kadang-kadang nih orang-orang awam nih tahapnya ini masih mau yang rampak, yang rapi. Kontemporer kan tidak begitu. Rasa yang itu yang dikeluarkan sama dia kan itu. Terus bicara konsep lagi. Nah itu kan udah jauh wajar sebenarnya. Penikmat kontemporer itu memang berbeda dengan modern, berbeda dengan tradisi.
Berbeda sekali ya. Karena apa ya, rasa estetisnya tuh dia punya skop-skop tersendiri gitu. Kalau kita bicara kayak model-model TikTok atau yang penari-penari Agnes misalnya gitu yang tadi abang bicarakan kan, itu kan kita melihatnya tuh visual ya. Nggak sampai ke dalamnya gitu. Sampai di mata saja. Oh bagus ya, oh bodinya bagus ya, oh bajunya menarik ya, oh geraknya keren, energik misalnya gitu kan. Keren, dia juga itu sampai di visual saja, sampai di mata saja. Ya, tapi kalau kita bicara yang barusan kita omongkan tentang kontemporer yang dimaksud tadi, gitu kan. Nah, itu kan kita bukan sekedar mata, tapi di balik konsep garap itu tuh apa sih yang mau diutarakan, apa sih yang mau disampaikan gitu. Kadang orang yang nggak paham tuh apa yang disajikan, ngantuk dia nontonnya, musiknya begitu. Geraknya begitu, udah jangan kepaksakan, pikir nikmati aja lah. Nah, karena kita belum belajar di situ, ada orang-orang yang belum memahami tentang tari kontemporer. Karena terlalu banyak simbol yang harus dipahami. Yang lupa mempelajari tari kontemporer kah, tradisi kah? Saya rasa jangan melihat dengan itu aja lah. Kok ada sinopsisnya dipelajari juga lah kali ya. Jadi tahu alurnya, jadi enggak bengak-bengak benar bahasa Melayu itu ya. Makanya baca dulu sinopsisnya. Dengerin dulu sinopsisnya, baru kita bisa memahami sebuah karya kan ya. Kadang-kadang kita enggak mengerti karena enggak ada panduan sebelumnya ya. Begitu kali Bu Ima ya. Jangan sembarangan, jangan tepuk tangan tapi enggak tahu maknanya. Itulah kalau bentuk tarian kayak gitu disajikan umum mungkin tidak semua orang bisa memahami. Tapi kalau Ima di prodi lah ya gitu kan, anak-anak harus bisa memahami karena kita belajar itu. Kita ada mata kuliah itu, ada mata komposisi gitu kan. Komposisi itu kan membuat sebuah tarian tapi tidak harus berakar dari tradisi. Bisa jadi beliau memilih style saya modelnya kayak seperti yang barusan kita bicarakan kan, modelnya kayak kontemporer kayak gitu. Ya udah berarti dia geluti bidang itu gitu. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa seni kita harus tahu gitu maksudnya seperti apa, kita harus analisis gitu. Jadi bukan sekedar kayak penonton biasa kan kita bagus ya udah nikmatin gitu aja. Itu beda orang awam dengan orang Indonesia cara sudut pandangnya ya. Untuk sebuah pertunjukan ketiga item tadi, tari, tradisi, modern, kontemporer, samakah itu untuk sajian pertunjukannya? Kalau kita bicara panggung berdasarkan kebutuhan, karena gini, tradisi bisa ditampilkan dimanapun, modern dan pun bisa ditampilkan dimanapun, gitu kan. Apalagi kontemporer, gitu kan, bisa ditampilkan dimanapun. Jadi kalau kita bicara panggung itu bicaranya berdasarkan kebutuhan garapan itu sendiri. Gitu. Nah, yang membedakan mungkin penontonnya. Penontonnya berbeda. Orang saya mau ngangkat kontemporer, tapi saya bawa ke kampung mana gitu kan. Nah, ke daerah memang masyarakatnya kental akan tradisi. Mungkin kayak gitu salah sasaran gitu. Perlu ada pendekatan dulu kan. Kalau kita mau mengenalkan satu bentuk hal yang baru ke masyarakat tertentu yang dia belum tahu sama sekali, perlu ada pendekatan dulu gitu. Berarti kontemporer dan kreasi modern dan tradisi itu memang untuk masalah panggung itu fleksibel, bisa dimanapun. Jadi jangan pernah kalau kita membuat karya, misalnya mau ujian ambil nilai gitu kan, harus ada panggungnya gimana, nggak perlu gitu ya. Ya udah di halaman sekolah aja lah ya gitu, gitu ya. Malah di koridor sekolah bisa. Jangan terbatas dengan enggak ada panggungnya, harus ada panggung. Itu kita dulu kecil-kecil. Itu sih. Kita kecil itu kan suka kalau naik panggung kan suka kan keren. Biar dilihat penonton gitu kan, ramai-ramai gitu kan. Latihannya harus ditonton gitu kan. Nah itu baru ampun kan, takut sekali kan. Itu kenangan masa dulu. Nah sekarang mah saya mau tahu
lagi masalah tradisi ini. Aduh, tradisi paling senang saya ini. Cerita lagi lah tradisi itu yang tadi Ima mau bahas tuh, kenapa bisa ada ritual, ada tak ritual daerah-daerah lain. Contoh macam daerah kita nih kan ada ritual-ritual yang memang sebelum dilakukan. So, mungkin lah ya, macam yang tadi tuh apa mau perang tuh kan ritualnya, ada ritual-ritual sendirilah kan pasti kan. Terus kemudian saya pengen nanya juga nih, dulu tuh ada yang nama, kalau salah saya pernah lihat tari gong. Dia itu di buku lah ya, itu kayaknya kisahnya tuh nari dianya di gong, di atas gong. Itu di sini tempat kita ada nggak ya? Kalau di Kalimantan mana saya ada lihat di buku tuh ya, ada. Di kita ada namanya Besagu Ayu. Besagu Ayu namanya. Tari Besagu Ayu. Itu tradisi itu. Kalau tanya lokasi persisnya di mana, nanti saya ngomong sama kawan saya. ada orang yang tepat tuh bangunan. Gitu kan. Nah, itu tuh kalau kita melihat gambarannya tuh seperti penggambaran apa ya? Iman enggak pernah analisis lebih dalam sih, tapi ada memang. Kalau kita secara visual aja melihatnya itu tuh memang tariannya tuh ada sosok kayak laki-laki menggambarkan sosok bapak dengan dengan kekuatannya lah ya, kewibawaannya, kekuatannya menunjukkan bahwa dia tuh adalah kepala rumah tangga. Terus ada sosok ibu dengan anak, lalu ada sosok kayak apa istilahnya, kayak kita katakan itu kayak dayang yang mendampingi lah gitu kan. Nah, si bapak ini menunjukkan bahwa dia tuh kuat gitu kan. Tunggu loh, takut salah ya. Kuat di bawah. Bukan Besagu Ayu itu. Lupa nama tarinya. Itu ya, tuh jadi dia tuh apa namanya, bawa gong. Bawa gong itu, kemudian gongnya tuh dimainkan, kan gong besar tuh. Gongnya tuh dimainkan, diputar, dikeliling, dibawa ke punggung, lalu digigit juga ada ya. Digigit, kemudian nanti diletakkan, lalu dia menari di atas gong itu ada gitu. Tunggu loh ya Bang, namanya. Kalau Besagu Ayu tuh yang pakai ditun kan gini, lupa. Salah. Besagu Ayu tuh yang ada obor di atasnya. Ada obor di atas itu. Itu Besagu Ayu. Orang getah kali ya. Yang ada. Yang ada api. Ada api-api itu. Itu Besagu Ayu gitu. Kalau ini nih, kalau kalian ngeruai kenemia. Meruai kenemia. Ngeruai kenemia. Tari yang basi, tari gong tadi itu. Bawa gong ya. Bukan tari gong, bawa gong. Tapi gongnya diinjak kan. Cobalah bawa ke Jawa. Jangan. Marah orang Jawa. Jangan. Beda budaya. Nah, kalau tarian itu memang kita kenalkan bahwa ini tari tradisi Kalimantan Barat, oke, gitu kan. Tapi kalau kita buat secara sengaja, kita bawa ke sana, jangan. Karena beda tradisi. Gitu. Saya pernah dengar juga gitu. Jangan itu alat musik ya. Alat musik kenong sama gong. Budak duduk di langkah, marah yang kawan kita tuh, yang dari Jawa tuh marah. Nggak bisa gitu, nggak boleh gitu. Budak kita kan slow. Alat musik habis main kan, langkah-langkah duduk biasanya kan. Jadi buat alas duduk gitu kan. Kalau mereka tuh nggak boleh. Kayak sangat sakral benar ya kayaknya. Iya. Ada alasannya kayak apa, tapi simbol. Ya, itu simbol sekali gitu. Apalagi yang ada pencelon-pencelon, kan ada pencelonnya tuh. Pencelon tuh kayak ada gundukannya tuh. Ada. Kuningan lagi kan. Itu tuh di sakral. Ada di daerah tertentu mungkin ada pencucian gamelan. Begitu. Tak boleh. Apa kau dudukkan tuh? Kata bahasa kita lah. Gitu. Itu kan enggak ada yang atur gitu. Orang tua kita mengajarkan gitu. Maka kan ya beda budaya. Masih satu Indonesia aja kita dah kaya akan budaya gitu kan. Kita ini kaya Bang. Kaya kita nih Bang.
Contoh kayak tradisi, kayak budaya. tradisi kita dari Aceh. Dari Ada serimpi, ada sedati, saman. Udah kemana-mana. Tiap saman itu turun. Asian Game, mana SEA Game ya? SEA Game kayak terakhir tuh. Saman kan, keren kan? 3 dimensi diganti baju. Iya, ganti baju. Itu dia bilang apa ya? LED itu katanya, LED itu. Manusia rupanya berubah-ubah. Saman, tradisi, bukan kontemporer, bukan kreasi, tapi tradisi Aceh. Keren. Kalau kita lihat di daerahnya, gamelannya nggak gitu. Nah ini kan karena berdasarkan kebutuhan, dia harus menyajikan sebuah pertunjukan, kayak gitu. Tapi geraknya sama. Itu mantap itu. Anak sekolah. Iya, anak SMA. Nanti baju itu. Iya. Coba nanti Bu Ima bikin pola-pola gitu. Tapi bentuknya beda lah. Misalnya jepin ke bikin rame-rame Bu Ima kan ada 3.000. Kita kan ada kemarin ikut festival 2018. Nah, setelah SEA Games lah tuh. Terinspirasi dari SEA Games 2018, terus kita Untan kan salah satu peserta juga dalam festival Tari Borneo kan, se-universitas di Kalimantan Barat termasuk Malaysia, Brunei. Malaysia Brunei pesertanya. Nah di Bintulu kemarin itu kita juara 1. Gitu nggak? Konsep bajunya tuh berganti. Itu yang buat tuh alumni kita, alumni prodi. Tetap alumni juga yang di. Yuk kita bikin ya. Pokoknya dapat tuh harus tunjukkan kemampuanmu. Nanti budaya itu kita panggil ke sini. Oh wajib tuh Bang, wajib karena garapan dia di mana-mana. Boleh tuh. Terima kasih Bu Ima. Hari ini sudah berbagi ilmu kepada kami di sini Rumah Sultan. Saya minta jangan jerak lah. Bili-bili kalau saya panggil ajak diskusi boleh lah dengan tema yang lebih parah lagi. Parah. Ini kan pengenalan nih, nanti lebih meningkat lebih jauh. Boleh kali ini ya. Insyaallah. Terima kasih banyak Bu Ima, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan budak-budak